Pada tahun 2023 kemarin, sebuah studi yang dibuat oleh PEW Research Center yang bermarkas di Amerika memprediksi bahwa Islam merupakan agama dengan peningkatan pemeluk tercepat di dunia. Studi ini menjadi menarik karena bisa mengubah demografi Indonesia berdasarkan agama yang dipeluk semua orang. Dari data yang dirilis Statista pada 2022 kemarin, diketahui kalau agama Islam menduduki peringkat 2 secara jumlah penganut. Di peringkat 1 ada Kristen, peringkat ketiga ada Hindu, dan peringkat keempat ada kelompok orang yang tidak menganut agama apapun. Nah, melihat hasil studi itu tentu menarik untuk menyelami fakta tentang riset tersebut. Mulai dari negara yang mengalami pertumbuhan muslim tercepat di dunia, hingga kenapa muslim bisa tumbuh begitu cepat. Mari kita mulai dengan membahas negara mana saja yang mengalami pertumbuhan muslim tercepat di dunia. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh PEW Research Center, ada 4 negara yang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan muslim tercepat dalam kurun waktu 2010 silam hingga 2030 mendatang. Pertama, ada Amerika Serikat. Pada tahun 2010, penduduk muslim di sana cuma sekitar 2,6 juta jiwa, atau 0,8% dari total populasi Amerika Serikat. Kemudian di tahun 2030, diprediksi jumlah ini akan bertambah menjadi 6,2 juta jiwa, atau setara dengan 1,7% total penduduk Amerika. Jumlah ini nantinya akan membuat jumlah orang muslim menyaingi orang Yahudi dan kelompok episkopal di Amerika. Faktor utama peningkatan muslim yang lebih dari 2 kali lipat ini disebabkan tingginya kesuburan umat muslim dibanding warga negara lain di sana. Nah, peningkatan orang muslim ini juga menjadi menarik karena pada awalnya orang muslim cuma merupakan budak pertanian di Amerika pada abad ke-16. Kemudian sekarang berubah menjadi komunitas yang begitu besar. Peningkatan komunitas Islam di Amerika Serikat tidak lepas dari bagaimana besarnya kedatangan imigran ke Amerika. Dari sejarahnya, diketahui kalau gelombang migrasi pertama umat Islam terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1875 hingga 1912. Kebanyakan imigran itu datang dari Suriah, Yordania, Palestina, dan negara Timur Tengah lainnya. Lalu yang kedua ada Kanada. Negara ini diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan umat muslim hampir 3 kali lipat dalam kurun waktu 20 tahun. Di tahun 2010 jumlahnya hanya 1 juta jiwa. Di tahun 2030 mencapai 2,7 juta jiwa. Peningkatan signifikan ini sangat kontras dengan sejarah Islam di Kanada. Saat negara ini merdeka tahun 1967, cuma ada 13 muslim asal Eropa yang mendiami Kanada. Lanjut, negara ketiga ada Rusia, di mana dalam studi tersebut Rusia disebutkan mengalami peningkatan umat Islam mencapai 0,6% tiap tahunnya. Pada tahun 2010, umat Islam di Rusia mencapai 16,4 juta jiwa, dan diproyeksikan pada tahun 2030 mendatang, jumlahnya naik mencapai 18,6 juta jiwa. Peningkatan umat Islam yang terjadi di Rusia tidak terlepas dari sikap Putin yang berhasil mendapatkan sentimen positif dari orang Islam. Pemimpin Rusia ini memang dikenal dekat dengan simbol-simbol Islam, mulai dari sering mengutip Al-Quran dalam pidatonya, kemudian menyindir Swedia karena mengizinkan pembakaran kitab suci, hingga yang paling kontroversial adalah keberpihakannya pada Hamas Palestina. Padahal kita semua tahu kalau Hamas pada 2023 ini banyak dicap sebagai organisasi teroris berbahaya. Selain sentimen positif yang ditimbulkan oleh Putin, umat Islam juga nyaman di Rusia karena sudah mendapatkan pengakuan sebagai agama tradisional Rusia. Lanjut ke negara keempat yang ternyata diisi oleh negara yang tidak terduga, yaitu Israel. Dalam kurun waktu 40 tahun, peningkatan umat Islam di negara Zionis ini memang sangat besar. Tahun 1990, jumlahnya cuma mencapai 600.000 jiwa, atau 14% dari jumlah populasinya. Kemudian, tahun 2010 meningkat menjadi 1,3 juta jiwa, atau mencakup 17,7% populasi Israel. Nah, di tahun 2023 mendatang, jumlah ini diproyeksikan tembus mencapai 2,5 juta jiwa atau mendapat porsi hingga 23% dari jumlah populasi Israel. Nah, meski Israel ini banyak mendapat sentimen negatif umat Islam dunia karena kasus Palestina, siapa sangka kalau ternyata banyak fakta menarik tentang umat Islam Israel. Mulai dari
adanya 400 masjid di Israel yang peningkatannya mencapai 5 kali lipat dibanding tahun 1988. Kemudian, ada juga 300 imam dan muazin yang digaji pemerintah. Jadi, meski Israel mendapat sentimen yang begitu negatif, bisa dibilang kalau umat Islam di sana mendapat kebebasan mereka dalam beragama. Setelah melihat bagaimana semua negara tadi mengalami peningkatan pertumbuhan Muslim yang begitu pesat, hal tersebut ternyata hanya sebagian dari apa yang dihasilkan dari studi PEW Research Center. Dalam sebuah studi lanjutan yang melibatkan 200.000 sampel dari 95 negara dan 130 bahasa berbeda, organisasi ini memuat bahwa dalam kurun waktu hingga 2060 mendatang, Muslim bisa mendominasi dunia dalam segi jumlah. Pada tahun 2060 mendatang, populasi dunia diprediksikan akan meningkat signifikan mencapai 32%. Kemudian, peningkatan populasi ini jelas akan diikuti peningkatan jumlah pemeluk seluruh agama yang ada. Nah, PEW Research Center menemukan kalau Islam akan memuncaki peningkatan tersebut dengan peningkatan mencapai 70%, mengalahkan seluruh agama yang ada di dunia. Peningkatan yang dialami oleh jumlah Muslim ini akan membuat angkanya naik mencapai 3 miliar jiwa, atau akan menutup hingga 31,1% total populasi dunia. Peningkatan signifikan pada jumlah umat Muslim ini bisa terjadi karena beragam faktor. Pertama, ada persepsi tentang memiliki anak yang pekat pada umat Muslim. Prinsip banyak anak, banyak rejeki adalah hal lumrah dalam persepsi orang Muslim. Nah, hal ini membuat rata-rata kelahiran Muslim itu sangat besar. Dari data yang ditemukan, wanita Muslim di dunia memiliki rata-rata kelahiran anak sebesar 2,9. Sedangkan untuk seluruh kelompok agama lain, digabungkan angka kelahiran anak mereka cuma mencapai 2,2. Persepsi banyak anak banyak rejeki di Muslim memang sangat kontras dengan beragam persepsi yang sekarang. Beban hidup yang makin tinggi membuat banyak orang sekarang enggan untuk punya anak. Makanya, banyak negara yang mengalami penurunan populasi hebat seperti Cina, Korea Selatan, Korea Utara, hingga Jepang. Belum lagi adanya hantaman paham modern seperti child free yang membuat banyak penganut agama lain makin enggan untuk punya anak. Bicara tentang tingkat kelahiran tinggi, Muslim juga bisa mencapai hal ini karena tidak permisifnya Islam pada orang penyuka sesama jenis atau LGBT. Jika sudah banyak agama yang permisif pada tindakan LGBT, Islam sama sekali tidak permisif. Pokoknya dalam Islam cuma ada Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang atau Endang sama Hawa. Selain tingkat kelahiran yang tinggi, peningkatan umat Muslim juga datang dari banyaknya mualaf. Faktor mualaf ini tidak lepas dari pengaruh sosial media dan juga platform video seperti Instagram. Ini banyak digunakan untuk melakukan anti narasi Islamofobia dan menyebarkan ceramah yang lebih lembut dan menarik. Di dunia internasional ada Syekh Asim Al-Hakim yang punya respon mind-blowing. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, ada ulama seperti Habib Fajar yang pendekatannya memang ke anak muda dalam ceramahnya. Jadi wajar jika anak muda yang awalnya terpapar Islamofobia yang disebabkan beragam media, sekarang mendapat pencerahan dan menjadi mualaf. Nah, melihat peningkatan Islam yang signifikan dan proyeksinya di tahun 2060 akan menjadi agama terbesar di dunia. Hal ini jelas menjadi dua mata koin dengan sisi baik dan buruk yang tidak terpisahkan. Sisi baiknya, jelas kepentingan Islam akan lebih dipertimbangkan. Sisi buruknya, bisa jadi akan makin banyak oknum yang menggunakan nama Islam untuk hal buruk, seperti korupsi dana zakat, korupsi dana Al-Quran, atau yang paling sering terjadi di Indonesia adalah persekusi agama lain yang tengah beribadah. Nah, padahal kita sama-sama tahu kalau Islam ini agama yang damai dan adil. Jadi kalau ada oknum seperti itu, harus kita lawan bersama dan jangan diam saja. Jangan sampai pertumbuhan Muslim dunia ini menjadi negatif dan tidak positif. Padahal kita jelas mau pertumbuhan itu dinilai positif.